Oke, what's up? Ya, balik lagi sama gua Mahendra. Jadi di sini gua mau berbagi cerita. Ya. Jadi ya udah lumayan lama sih gua baca buku ini. Termasuk sebelum-sebelumnya juga udah pernah gua baca ya turunan bukunya itu. Jadi ada buku itu yang bernama The Law of Attraction. Yang sebelumnya gua ketemu buku ini sebenarnya 3 tahap. Itu ada buku satu lagi ya karangannya Dale Carnegie itu, Dale Carnegie itu bukunya ada di orang lain sampai sekarang masih sama orang lain. Itu juga buku bagus juga karena itu sebagai acuannya Rhonda Byrne juga dalam mewujudkan The Law of Attraction. Jadi sangat bagus juga ya bukunya. Jadi buku-buku itu tuh buku-buku yang untuk grow, untuk pola pikir kita ya, dasar-dasarnya. Jadi ketika kita udah mulai mengaktifkan hal itu akan tersendirinya akan berjalan ya. Kita akan menemukan buku-buku dengan yang lainnya. Kalau kita udah pernah baca The Law of Attraction dengan menjalankannya juga ya. Gue juga menjalankan itu sampai sekarang, sampai detik ini, dan ya lumayan perubahannya, dan ada yang benar-benar terkabul ya. Karena di dalam agama gue juga ya, agama Islam ya, Muslim itu di Al-Quran itu sudah tertulis bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi sebelum buku-buku ini ada, di Al-Quran sudah menjelaskan lebih dahulu gitu bahwa Allah itu tergantung prasangka kita gitu. Jadi kalau hari ini kita memikirkannya sangat bad ya, sangat buruk gitu, ya kita akan mendapatkan sialan terus menerus gitu, terus repeat gitu, terulang lagi dan terulang lagi. Jadi nggak ada sebenarnya hari sial di kalender itu, memang nggak ada, tapi di pola pikir kita yang menghadirkan kesialan itu yang menghadirkan ya, pikiran kita. Jadi apapun itu semua berawal dari pikiran kita, khususnya alam bawah sadar kita gitu. Ya, kita nggak bisa makan kalau lagi galau, kalau lagi patah hati gitu. Bahkan kalau misalkan orang lain makan jeruk ya, jeruk yang asam gitu ya, kita bisa merasakan keasamannya sampai kita menelan ludah gitu. Padahal kita nggak makan, yang makan tuh orang lain. Walaupun kita hanya lihat di video atau orang lain ya, kita ikut merasakan. Nah itulah hubungan dari faktor dari alam bawah sadar ya, memainkannya itu sangat luar biasa dampaknya. Jadi semua stepnya adalah di pikiran alam bawah sadar kita. Itu yang harus dibenahi, harus kita pelajari ya, alam bawah sadar itu seperti apa, grownya seperti apa nanti, dan akan terjadi seperti apa esok dan bahkan di waktu yang akan datang. Ini buku karangannya Joe Vitale ya, Attractor Factor ya. Joe Vitale itu pembisnis di Amerika Serikat ya, udah lumayan lama juga dan namanya besar juga ya. Jadi kalau di kalangan kita di para penggemar buku itu, Joe Vitale itu pada tahu ya, khususnya buku-buku yang untuk perkembangan alam bawah sadar ya. Ini menarik, di buku ini itu dijelasin bagaimana kita bisa mendapatkan EQ, kemakmuran diri kita, dan merubah secara perlahan-lahan ya, nggak drastis tiba-tiba langsung kaya besok, nggak. Tetap konsepnya kita harus bekerja ya, dan berusaha serta berdoa. Tetap konsepnya sama seperti yang lain, tapi ada hal-hal yang mekanismenya yang lumayan menarik. Ini nggak kita temui, dan di buku ini dibahas ya secara hampir lengkap sih ya pembahasannya ini di buku ini. Makanya ya bagus banget, gue rekomendasiin buat yang mau coba baca ya tentang kehidupan ini, Factor ya, karyanya Joe Vitale. Silahkan bisa dibeli di buku-buku terdekat ya. Jadi ini gue bukan dagang, gue bukan lagi promoin atau endorse, enggak. Ini mau ngasih tahu aja, rekom buat kalian yang ingin ya. Jadi nggak memaksakan, yang ingin aja gitu.
nggak harus semua ini bagus lo wajib baca. Yang wajib baca ya udah kitab-kitab pedoman kita masing-masing ya, Al-Quran dan Alkitab dan yang lain-lain itu wajib ya dalam keseharian kita. Oke, jadi gitu aja mungkin dari gua. Thank you udah mau nyimak. Semangat buat perkembangan diri lo. Gue yakin kita akan bisa. Terima kasih.